Baris Krim Polri, yaitu menyangkut ekses ikutan dari pinjaman itu, didorong untuk ditingkatkan langkah-langkah tindakan hukumnya. Ekses dari pinjaman itu yang tidak langsung terkait dengan pinjaman itu, misalnya ancaman kekerasan, ancaman menyebar foto-foto tidak senonoh dari orang yang punya utang kalau tidak bayar, itu terus sekarang bandar-bandarnya, pekerja-pekerjanya mulai ditindak. Nah, kemudian kita juga tadi menyinggung kemungkinan penggunaan pasal 368 KUH pidana, yaitu pemerasan. Ini hukum pidananya. Halo Prof. Prof ini udah nonton belum cuplikan yang ini nih? Kasih orang miskin aja. Ya, lu kan miskin kan? Kenapa miskin? Ya, orang kaya. Kan ini harus dibenerin dalam video ini. Anak ibu kalau model dari seperti aku. ini, Ya anaknya sendiri ini harus yang dibenerin. ngomong. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, udah berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau itu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Dengerin sampai habis. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya tuh cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada Satpol PP datang. Ya, Cuma pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun udah akan bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Bibi, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya ngaku. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau bermasalah itu sih kan, Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, Saya saya balik. miskin. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Yang aku Orang miskin itu sendiri. prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Nah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak, Apa? bukan menolak, istilahnya kan instruksi. Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat kontrak? Perlu. Kalau Ibu buat kontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu. Oke, ya udah. Sekarang saya tanya nih, berapa deh kamu wisuda berapa? Kemarin 1 juta doang Pak, 1 juta. Berapa? 1 juta doang Pak. 1 juta doang. Iya Pak, 1 juta doang. 1 juta. Ini saya kayak kuping saya salah deh. Berapa tadi? Bapak nih, 1 juta doang. Dengar gak? Enggak, saya tanya dulu kamu ya. Kamu rakyat miskin, Iya. Kenapa? tapi buat kamu 1 juta doang. Iya, 1 juta doang Pak buat wisuda. 1 juta doang. Kamu tahu nggak? Kebanyakan anak-anak orang kaya dididik seperti anaknya orang miskin. Tapi begitu pun sebaliknya, anak orang miskin, mohon maaf saya tidak menghina orang miskin, yang baru aja orang tuanya itu kaya sedikit, anaknya dimanjainnya minta ampun. Sedangkan anak-anak asli orang kaya, mereka itu bekerja keras, dididik, ya, secara mental ditumbuk, ya, mentalnya itu digembleng. Bahkan banyak sekali anaknya orang kaya yang kerja part time, ya kan? Anak pembantu teman saya itu, mohon maaf, saya juga pembantu gitu. Ibaratnya hutangnya aja masih banyak sama majikannya, tapi apa anaknya? Dimanjain, padahal dia masih tinggal di kontrakan. Yang seharusnya tuh anaknya digembleng mentalnya, suruh bekerja keras. Enggak. Temen aku aja, ya kalau dibilang orang mampu lah, orang kaya, anaknya aja kerja part time.
gitu loh. Papa Artam, uak saya dong, uak Dastam gitu ya. Jadi buat kalian jangan males kerja, apalagi kita orang susah. Mohon maaf, saya tidak menghina orang susah, saya sendiri juga susah. Ya kan? Bapak mamamu cari uang mati-matian, ya kan, di sawah macul, ya kan, ngoret di sawah, tau enggak? Buru tandur, buru tani, ya kan, di sawah orang, kerja di ladang orang. Anaknya suruh sekolah yang benar. Emang sekolah itu tidak menjamin kesuksesan. Yang kuliah aja tidak menjamin dia sukses, tapi kan dia mau adu nasib, ya kan? Dia mengadu nasib, ya kan? Dengan pendidikannya. Banyak kok anak SD yang gak lulus SD, SMP, SMA yang sukses, ya kan, tanpa SS-an. Tapi buat kalian, anaknya yang merasa yang orang tuanya nggak mampu, ya, ini buat kalian ya, apalagi yang maknya, bapaknya kerja di luar negeri, di Korea, di Hong Kong, di Jepang, yang duitnya banyak. Please deh, jangan manjain anak kalian gitu loh. Jangan mentang-mentang, oh lagi duitnya banyak. Sampai kapan sih uangnya banyak? Yang anaknya pejabat aja, ya, anaknya DPR aja, sekelas pejabat banyak sekali. Mereka itu ya sederhana hidupnya. Bahkan anak-anaknya orang kaya itu orang-orang Cina lah ya. Itu banyak mereka yang walaupun nanti mewarisi bisnis dari orang tuanya, tapi mereka dididik dari nol. Ya, dididik dari nol. Dan saya melihat, walaupun tidak semuanya, yang saya lihat di lingkungan saya sendiri juga banyak sekali ya, yang beneran orang kaya itu malah justru sopan, punya sopan santun, punya angga unggu, ya kan, punya sopan santun, tutur katanya juga bagus, baik, ya. Tapi orang yang baru kaya aja, mohon maaf, baru ya, kalau dibilang kaya sih belum kaya, waduh udah gayanya selangit, ya kan, padahal masih ngontrak, mohon maaf, ngontrak, cicilan masih banyak, ya kan, mungkin HP-nya juga ngeredit gitu aja, ngeredit. Kita itu jangan kalah sama anak. Makanya aku dulu tuh sebel banget sama almarhum bapak tiri aku, dia tuh tegas banget sama aku. Tapi sekarang aku bersyukur, ya Allah, aku bersyukur punya bapak tiri seperti dia. Dia mendidik aku dengan kasih sayang. Dan dia dulu selalu mengatakan, biar kamu bisa ditempatkan di mana aja, ya, biar kamu bisa menjaga diri kamu ketika jauh dari orang tua, biar kamu nggak cengeng. Dulu aku berpikirnya galak banget, ya, bapak aku jahat banget sama aku. Dan sekarang aku baru nyadar, oh ternyata didikannya bapak aku ini didikan militer ya, dan didikan seperti yang dulu saya dapatkan dari bapak tiri saya itu sekarang jarang, ya, jarang. Dan dulu tau nggak didikan bapak aku, ketika aku dijahatin nih sama temen, aku suka diem tapi suka dipukul, suka dibully. Tahu nggak bapak aku bilang gini, lawan dong, lawan. Kan bapaknya Jagger, masa anaknya lembek, dia bilang gitu. Waduh, dari situlah ya aku terkenal bangor lah. Bangornya aku tuh bukan bangor yang nakal gimana gitu, karena ketika aku dijahatin, lawan, tapi lawannya itu pakai jalur yang benar gitu loh. Jangan kita yang jahat duluan. Aku sampai nggak dinaikin karena aku nakal loh. Nakalnya itu suka berantem, tapi karena berantemnya karena aku dibully duluan. Nah, sampai pada kabur tuh cowok-cowok, nggak ada yang berani deketin aku. Nah, dulu aku Jagger, suka gelut. Wallahi aku suka gelut. Nah, sekarang udah nggak. Terus sekarang aman. Tobat. Dulu ya, laki-laki 5, 4 hajar sama aku.
Karena dulu kan rambutku kan pendek ya, kayak aku diledekin kayak bobo, pacarnya bobo si Ling Ling itu kan. Kan dulu kata mamaku tuh kan aku kayak ya gitulah, orang zaman dulu katanya anak kecil rambutnya nggak boleh panjang, sedangkan temanku tuh cantik-cantik, aku jelek. Dan sampai gurunya itu dulu, ya Allah kalau aku inget aku dihina, mana teh anak jalman teboga imahna. Aku sampai dibilang bahasa Indonesianya, kamu tuh anaknya orang nggak mampu, rumahnya jelek, gak ada yang mau sama kamu. Guruku almarhum, aku almarhum, orangnya sih masih hidup, tapi aku panggil almarhum aja karena aku saking sakit hatinya. Karena aku pernah dicabak bokong aku, pantat aku pernah dicabak sama dia. Terus aku tendang dong. Sakit hati nggak dinaikin nggak apa-apa, karena sekolah penting, tapi tidak menjamin sekolah tinggimu menyukseskan kamu. Sukses itu ketika kamu punya skill, punya kemampuan, nggak males. Dia itu aja. Kalau males ya, biarpun kamu pinter ya, miskin. Makasih.